Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita akan mengikuti pembelajaran secara daring. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran tanaman obat Indonesia. Kali ini kita bahas ya bab 1 tentang klasifikasi Simplicia menurut zat dan manfaatnya. Anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara tentang Simplicia, kita akan berbicara tentang macam tanaman yang ada di Indonesia. Kalian tahu tanaman di Indonesia itu beraneka ragam ya, karena iklim kita iklim tropis ya. Dan di sini karena keragaman tanaman yang ada di Indonesia ya, kita seyogyanya bisa memanfaatkan untuk obat alami. Tumbuhan yang dimanfaatkan untuk obat alami tersebut ya, itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama tumbuhan obat tradisional, yang kedua tumbuhan obat modern, dan yang ketiga tumbuhan obat potensial. Perbedaan dari tradisional, modern, dan potensial. Misalkan untuk yang tradisional, kalau tradisional ini dipercaya memiliki khasiat dan digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Kalau untuk tanaman obat modern, ini biasanya dibuktikan dengan adanya senyawa yang ada di dalamnya dan bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Lalu bedanya dengan tanaman obat potensial itu apa? Kalau tanaman obat potensial itu memang di dalamnya mengandung senyawa yang berkhasiat, tapi di sini belum dibuktikan secara ilmiah. Dalam dunia kefarmasian, bahan mentah yang digunakan untuk obat-obatan itu disebut atau dijuluki dengan Simplicia. Simplicia sendiri itu dibagi menjadi 3, yakni Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia mineral. Kalau Simplicia nabati, Simplicia dari tanaman utuh. Kalau Simplicia hewani, itu pemanfaatannya dari hewan utuh. Kalau Simplicia mineral, itu pemanfaatan dari Simplicia dari mineral sendiri yang belum diolah menjadi zat kimia murni. Lalu Simplicia nabati itu apa sih? Simplicia nabati ini biasanya dijadikan bahan baku obat modern. Biasanya kalian temui dalam bentuk kapsul, tablet, dan jamu ya. Kalau Simplicia yang lain bisa kalian pelajari next ya, bisa kalian pertanyakan nanti dengan Bu Mita. Sekarang kita lanjut ke Simplicia nabati. Dikategorikan menjadi 5. Menurut siapa? Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Di sini dibagi menjadi 5, yakni Simplicia rimpang, Simplicia akar, Simplicia daun, Simplicia biji, dan Simplicia batang. Simplicia rimpang ini biasanya pemanfaatannya itu dari empon-empon ya. Misalkan tanaman jahe, kencur, lengkuas, kunyit, ada lempuyang, temulawak ya, dan sebagainya. Lalu kalau Simplicia akar berarti kita memanfaatkan akar. Misalkan akar yang sering kita manfaatkan itu adalah akar alang-alang atau akar wangi, atau ada juga yang manfaatkan gandapura. Sedangkan Simplicia biji biasanya orang-orang memanfaatkan ya, itu biji yang dipakai itu adalah biji kapulaga, jintan, merica, kedawung, kecipir atau nama lainnya adalah botor ya, dan lain-lain. Beda halnya dengan Simplicia daun, pemanfaatannya itu dari daun, berarti diambil daunnya ya. Misalkan di sini ada daun kumis kucing, ada daun kemuning, ada daun kecibeling, daun apukat, dan masih banyak yang lainnya. Next, Simplicia batang. Kalau Simplicia batang biasanya kita memanfaatkan
tanaman cendana, pule, pasak bumi, dan lain-lain. Nah, itulah tadi ya penjelasan dari Bu Mita. Misalkan ada pertanyaan, monggo. Misalkan tidak ada pertanyaan, silakan kalian jawab pertanyaan di bawah ini sebagai pendalaman materi buat kalian semua anak-anakku ya. Anak-anakku sekalian, kalian tetap semangat belajar di rumah dan kita ketemu lagi minggu depan. Salam buat Bu Mita untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.